Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sutrisna Ersal dengan NPM 2140602040 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal A2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 10, 11, 12, dan 13 pada mata kuliah metode penelitian. Bab 10 membahas mengenai masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Bab 11 membahas mengenai populasi dan sampel. Bab 12 membahas mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data, dan pada bab 13 membahas mengenai teknik analisis data. Langsung saja saya akan membahas materi pada bab 10. Pada bab 10, kita akan membahas mengenai masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, selalu berangkat dari suatu masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian haruslah jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Nah, tetapi jika dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian tetaplah sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus mengganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya haruslah diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Materi yang kedua yaitu fokus penelitian. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaharuan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang telah diteliti. Materi selanjutnya yaitu bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibanding dengan yang lain. Rumusan masalah asosiatif merupakan hubungan atau sesuatu yang berkaitan guna memandu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain yang satu dengan yang lainnya.
Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru. Materi selanjutnya yaitu judul penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Dan materi terakhir untuk bab ini yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Sedangkan jika dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional jika menguasai semua teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Selanjutnya kita masuk pada bab 11, yaitu mengenai populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi akan ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan atau juga sebagai informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan dari penelitian kualitatif merupakan penelitian yang untuk menghasilkan teori. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang pertama yaitu teknik probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Yang kedua yaitu teknik non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya kita masuk pada bab 12 yaitu mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi ialah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belumlah jelas dan pasti masalahnya. Sumber datanya, hasil yang diharapkan, semuanya belum tersusun jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu, dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik atau menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Jika dapat dipisah-pisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Nah, jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat difahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen merupakan peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Selanjutnya, kita masuk ke materi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bermacam-macam teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Selanjutnya kita masuk di bab terakhir, yaitu bab 13 yang membahas mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya akan dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori. Materi terakhir untuk bab ini yaitu tentang proses analisis data.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution tahun 1988 menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang ground. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Demikianlah penjelasan saya untuk bab 10, 11, 12, dan 13 pada mata kuliah metode penelitian, materi tentang metode penelitian kualitatif. Sebelumnya saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan kata ataupun kalimat selama penjelasan tentang materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.